Hari ini kita akan membahas tentang fungsi linear, ya. Namun sebelum ke materi tentang fungsi linear, kita harus tahu dulu apa pengertian dari fungsi, ya. Karena fungsi linear itu adalah salah satu bagian daripada fungsi. Nah, pengertiannya di sini. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lainnya. Sebuah fungsi dibentuk oleh beberapa pembentuk fungsi, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta, ya. Jadi yang dinamakan fungsi itu ada hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan. Jadi yang satu bergantung dengan yang lain. Nah, fungsi itu ada 3 komponen pembentuknya, ya, yang itu ini variabel atau misalkan dalam keseharian kita sebut dia dengan peubah, lalu koefisien dan konstanta. Nah, pengertian daripada variabel, koefisien dan konstanta bisa dilihat di sini, ya. Variabel adalah unsur pembentuk fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu, dilambangkan dengan huruf-huruf Latin, ya. Jadi misalkan x, y, z, ya, itu variabel, tapi orang sekarang juga menggunakan A, B, C, dan seterusnya sebagai variabel. Artinya variabel itu adalah sebuah nilai, ya, sebuah unsur pembentuk yang belum diketahui nilainya secara pasti, ya, itu akan dicari. Jadi variabel itu masih berupa kemungkinan, ya, banyak sekali kemungkinan yang dapat terjawab daripada variabel tersebut. Lalu yang disebut koefisien ialah bilangan atau angka yang terkait pada dan terletak di depan suatu variabel dalam suatu fungsi. Jadi koefisien ini dia itu berupa sebuah angka, ya. Perhatikan angka dan terletak di depan variabel. Jadi dia selalu digandeng dengan variabel, ya. Kalau variabelnya cuma x, berarti koefisiennya itu 1, karena biasanya 1 tidak ditulis, ya, 1x tapi biasanya ditulis x. Atau misalkan variabel 2y, maka ya, kalau misalkan 2y, maka variabelnya itu y, koefisiennya itu yaitu 2. Sedangkan adapun konstanta ialah bilangan atau angka yang turut membentuk sebuah fungsi tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan dan tidak terkait pada suatu variabel tertentu, ya. Jadi perhatikan di sini, koefisien dan konstanta itu sama-sama bilangan atau angka, tetapi bedanya koefisien itu terletak di depan suatu variabel. Jadi koefisien itu beriringan, ya, bergandengan dengan variabel, sedangkan konstanta itu angka tetapi dia berdiri sendiri, ya. Itu 3 unsur pembentuk fungsi: variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, ini notasi fungsi secara umum orang pakai, ya, bisa dipakai y sama dengan fx, ya, itu sama saja, y sama dengan fx, ya. Contoh misalkan y sama dengan fx sama dengan 5 tambah 0,8 x, ya. Kadang-kadang orang pakai y, kadang-kadang orang pakai fx. F ini menyatakan fungsi, ya, fungsi dalam x. Jadi fungsi dalam x itu maka variabelnya di sini, ya, x, ya. Nah, y merupakan dependen variabel atau variabel terikat, ya. 5 ini adalah konstanta, ya. Ingat, konstanta itu bilangan atau angka yang berdiri sendiri. Jadi tidak ada variabel di sini, ya. Sedangkan 0,8 disebut koefisien dari variabel x ini, ya. Variabel di sini x, sedangkan 0,8 adalah koefisien daripada x ini. Nah, fungsi itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Ada fungsi banyak, ya. Ada fungsi aljabar dan fungsi non aljabar, ya. Nah, fungsi aljabar ini ada fungsi irasional dan fungsi rasional. Nah, fungsi rasional inilah yang terdapat di dalamnya ada fungsi linear yang akan kita pelajari, ya, di sini, ya. Jadi itu masuk dalam fungsi aljabar, fungsi rasional, fungsi linear, ya. Sedangkan fungsi non aljabar ada eksponensial, logaritma, trigonometri, dan fungsi hiperbolik. Tapi kita konsennya ke fungsi linear. Ya, jadi untuk pengertian fungsi yang lainnya saya tidak bahas di sini. Saya hanya fokus ke fungsi linear sesuai dengan materi kita, ya.
Pengertian fungsi linear adalah fungsi polinom khusus ya, polinom itu berpangkat ya, yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1 ya, fungsi berderajat 1. Jadi linear ini kata kuncinya itu pangkat tertinggi dari variabelnya itu pangkatnya 1 ya. Bedanya dengan fungsi kuadrat, ini variabel tertingginya itu pangkat 2 ya, kalau kuadrat pangkat 2. Tapi yang kita pelajari fungsi linear ini pangkat tertinggi dari variabelnya itu pangkat 1. Ini bentuk umum daripada fungsi linear. Y sama dengan A0 ditambah A1X. Jadi ini sebuah konstanta, sedangkan ini ada koefisien digandeng variabel. Dan lihat di sini yang dimaksud dengan pangkat tertingginya 1, X ini ya, variabel ini pangkat tertingginya ini 1, tapi tidak biasa ditulis ya. Jadi hanya X, tidak ada X pangkat 2, itu berarti fungsi kuadrat ya, X pangkat 3, fungsi kubik dan seterusnya. Tetapi untuk fungsi linear X-nya hanya berpangkat 1 ya. Nah, itu untuk fungsi linear ya, bisa dipahami. Sedangkan yang lainnya saya tidak membahasnya ya. Nanti kita akan bahas untuk penggambaran fungsi linear di materi setelah ini. Kita masuk ke materi selanjutnya yang masih berhubungan dengan fungsi linear. Ini di bahan ini hanya sedikit pengulangan ya, bentuk umum dan grafik. Kita akan masuk ke grafik fungsi linear. Pada awalnya tetap masih dijelaskan apa itu fungsi linear, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa fungsi polinom ya, fungsi polinom atau berpangkat yang pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah pangkat 1 ya. Nah, ini Y sama dengan A tambah BX ya, dimana yang tadi saya bilang A adalah konstanta, itu bilangan atau angka yang berdiri sendiri. B ini disebut koefisien, bisa disebut juga gradien, koefisien arah atau slope, sedangkan X ini adalah variabel. Contoh dari fungsi linear seperti ini, Y sama dengan 3 tambah 2X ya, jadi 3-nya itu konstanta, 2 ini koefisien dari variabel X. Nah, di sini kita akan lihat grafik fungsi dari persamaan linear Y sama dengan 8 kurang 2X ya. 8 kurang 2X. Nah, bisa dilihat di sini konstantanya 8, sedangkan koefisiennya karena minus di sini jadi minus 2 ya, variabelnya X ya. Nah, di sini kita buat untuk menggambar persamaan linear, kita butuhkan yang namanya koordinat kartesius. Jadi koordinat kartesius di sini ya, ada sumbu X ya dan ada sumbu Y. Jadi sumbu X itu yang mendatar, sedangkan atau horizontal ya, sedangkan sumbu Y yang vertikal. Nah, kalau untuk X ke sebelah kanan nilainya positif ya, kalau di sini tidak kelihatan ya, tapi untuk yang sebelah kiri X-nya negatif, jadi 0, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Sedangkan untuk yang vertikal, sumbu Y ini yang ke atas itu nilainya positif, sedangkan di sini ya yang tidak kelihatan ini yang ke bawah ya, itu nilainya negatif. Ini namanya koordinat kartesius. Nah, di sini ya, dari fungsi linear yang ini ya, kita membuat persamaannya. Kita buat dulu titik X, titik Y, lalu kita di sini substitusi ya, nilainya X ya, ketika X sama dengan 0 maka Y nya sama dengan berapa, Y nya kita ganti ke nilai X nya kita ganti dengan 0 supaya Y nya kita peroleh. Jadi 8 ya kurang untuk X0 ya, 8 kurang 2 kali X nya 0, berarti 2 kali 0 0 ya, 8 kurang 0 sama dengan 8 ya. Kalau X nya 1 maka Y nya 8 kurang 2 kali 1 ya, 2 kali 1 2, 8 kurang 2 6. Kalau X nya 3 ya, maka 8 kurang 2 kali 3, 2 kali 3 6 ya, berarti 8 kurang 6 sama dengan 2.
Kalau X-nya 4, berarti 2 kali 4 8, 8 kurang 8 sama dengan 0 ya. Seperti tabel ini ya, kita buat dulu X dan Y, lalu kita ganti nilainya. Nah, kalau sudah diperoleh, berarti pasangan koordinat kartesius itu selalu X, Y, berarti 0 pasangannya dengan 8, X-nya 0, Y-nya 8, X-nya 1, Y-nya 6 ya, dan seterusnya sampai X-nya 4, Y-nya 0. Nah, lalu kita gambarkan di sini ya, pasangan yang pertama yaitu 0,8. Berarti kalau X-nya 0 ya, Y-nya 8, kita taruh titik di sini. Inilah titik 0,8. Lalu kalau X-nya 1 ya, di sini ya, ingat X ini yang sumpunya horizontal ya. Kalau X-nya 1, Y-nya 6 ya, maka kita di sini kita tarik hubungkan antara 1 dan 6, 1 dan 6, maka diperoleh titik di sini. Inilah titik 1,6. Lalu X-nya 2, Y-nya 4 ya, maka kita hubungkan antara 2 dan 4 ya, diperoleh di sini titik 2,4. Lalu kalau X-nya 3, Y-nya 2, ini ya, kita hubungkan ya, inilah titik 3,2. Sedangkan kalau X-nya 4, Y-nya 0 di sini ya, X-nya 4, Y-nya 0, 0 kan di tengah sini ya, maka titik 4,0 di sini. Lalu kita tarik garis menghubungkan titik-titik tersebut, maka inilah yang disebut dengan grafik fungsi linear 8 kurang 2x ya. Jadi fungsi linear itu grafiknya berbentuk garis lurus. Kita lanjut ke koefisien arah atau lereng garis ya. Kemiringan ya atau slope dari fungsi linear adalah sama dengan perubahan variabel terikat y dibagi dengan perubahan dalam variabel bebas x. Kemiringan juga disebut dengan gradien yang dilambangkan dengan huruf m ya. Nah, kemiringan ini ya, m atau gradien delta y dibagi delta x, artinya delta y ini y2 kurang y1, sedangkan delta x x2 kurang x1 ya, itu kemiringan. Nah, contoh di sini ya, y sama dengan 15 kurang 2x ya, persamaan linearnya. Kemiringannya adalah ini ya, min 2 ya. Ini disebut dengan gradien ya atau kemiringan. Jadi bisa dilihat di sini nilai daripada koefisien x itu min 2 itu sama saja dengan nilai gradien atau kemiringan. Nah, arti dari nilai kemiringan min 2 ini berarti bahwa untuk setiap kenaikan 1 unit variabel x akan menurunkan 2 unit variabel y. Maksudnya apa? Jika x-nya ya di sini kita ganti dengan 1, maka nilai y itu akan menurun ya sebanyak 2 unit variabel. Ya, nah, ini bisa kita lihat di sini. Kalau tadi kemiringan kita lihat, ini namanya kemiringan positif, artinya dia semakin naik, itu kemiringan positif. Tapi dia kalau kemiringan negatif ya tergantung daripada gradien tadi ya. Karena di sini nilainya itu min 2, maka kemiringannya itu negatif, dia semakin menurun. Ini sama halnya dengan contoh yang tadi ya, contoh awal tadi. Perhatikan di sini, karena kemiringannya itu min 2, maka dia gambarnya itu akan, sudah kita tahu bahwa dia pasti akan kemiringannya negatif ya, artinya dia akan mengarah ke bawah. Tapi jika di sini positif, maka dia akan kemiringannya positif, jadi gambar grafik atau kurvanya itu akan naik ke atas ya. Ini contoh-contoh kemiringan ya, ini kemiringan positif ya, ini kemiringan negatif, ini kemiringan 0, artinya tidak ada naik atau turunnya. Ini juga kemiringannya 0, jadi ini sejajar, ini tegak lurus ya, itu kemiringannya 0. Baik, kita lanjut ke pembentukan fungsi linear. Yang pertama ada metode 2 titik atau dui koordinat ya. Apabila diketahui 2 titik A dan B dengan koordinat masing-masing ya, x1, y1, yang namanya titik koordinat itu harus pasangan ya, x, y. Nah, di sini ada 2 titik, maka titik yang pertama x1, y1 dan titik yang kedua itu x2, y2.
Maka persamaan rumus linearnya adalah, ingat baik-baik ya, ini persamaan rumus linearnya Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 dibagi X2 kurang X1. Nah, kita langsung ke contoh ya. Misal diketahui titik A 2,3, B 6,5, maka persamaan linearnya ya, perhatikan ini berarti X1 ini Y1, ini X2 ini Y2. Rumusnya ini ya, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 dibagi X2 kurang X1. Lalu kita ganti ya nilainya, kan ini Y tetap ya, Y1 nya yang diganti, Y2 nya yang diganti, berarti Y1 nya 3, Y2 nya tadi 5 kurang 3 Y1 ya, sama dengan X nya tetap ya, X1 nya itu 2, lalu X2 nya itu 6 kurang 2 ya. Nah, diperoleh seperti ini, Y kurang 3 per 2, X kurang 2 per 4 ya. Lalu kita kali silang ya, ini dikali dengan ini dikali dengan ini ya. Kita mulai dari sini ya, 4Y ya, 4 kali Y, 4Y kurang ya, ini minus ya, makanya kurang 4 kali 3 12 ya, berarti 4Y kurang 12 sama dengan ini dikali ini ya, berarti ini 2X 2 kali min 2 min 4 ya, 4Y kurang 12 sama dengan 2X kurang 4. Lalu kita pisahkan ya, 4Y tetap di sini, 2 sama dengan 2X nya tetap, min 12 pindah ke kanan berarti sama dengan min 4, karena ini min 12 pindah ke kanan maka dia jadi positif ya, berarti min 4 plus 12 min 4 tambah 12 itu sama dengan 8, maka 4Y sama dengan 2X tambah 8. Lalu ini semua supaya dapatkan nilai Y nya, maka semua ini dibagi dengan 4 supaya 4 bagi 4 1 ya, dapatnya Y, berarti 4Y bagi 4 ya, ketika 4Y nya ya dibagi dengan 4 ya, maka sama dengan Y. 2X ya dibagi dengan 4 ya, sama dengan 1 per 2 0,5X ya, 8 bagi 4 sama dengan 2 ya. Ini disederhanakan dari bentuk ini untuk mendapatkan nilai Y sama dengan 2 ditambah 0,5X. Nah, yang kedua metode satu titik dan satu kemiringan ya, koordinat lerengnya. Nah, kalau ini diketahui ya, satu titik dan satu kemiringan. Nah, dari sebuah titik A, X1, Y1 dan suatu kemiringan M dapat dibentuk sebuah persamaan linear dengan rumus sebagai berikut. Jadi ingat, kalau yang tadi jika diketahui dua titik, sedangkan yang ini jika diketahui satu titik dan gradien atau kemiringannya, maka rumusnya Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Misal diketahui titik A 2,3 dan kemiringan M 0,5, maka persamaan linearnya adalah sebagai berikut ya. Kita tinggal ganti nilai Y1, nilai M, dan nilai X1. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Y kurang Y1 nya tadi berapa? 3 ya. Y kurang 3 sama dengan M nya 0,5 dikali X kurang X1 nya 2. Y kurang 3 ini dikali masuk dalam ya, 0,5 kali X 0,5X, 0,5 kali min 2 sama dengan min 1. Berarti Y kurang 3 sama dengan 0,5X kurang 1. Y ya, min 3 ini kita pindah ruas ke sebelah kanan, maka 0,5X ya, 0,5X min 1, karena ini min 3 dipindah ke sebelah kanan jadi positif 3 ya. Jadi min 1 tambah 3 itu sama dengan 2 ya, plus 2. Berarti persamaan linearnya Y sama dengan 0,5X tambah 2 ya. Pahamnya 2 diperoleh dari min 1 ini ditambah 3, karena min 3 pindah ke sebelah kanan jadi nilai min jadi positif. Nah, yang C yaitu metode penggal atau lereng ya. Ini apabila diketahui penggalnya
pada salah satu sumbu dan lereng garis yang persamaan tersebut, maka rumus persamaan linearnya langsung saja Y sama dengan A tambah B X ya. Ingat kalau persamaan linear itu pangkat tertingginya itu 1 untuk variabelnya. Sedangkan apabila diketahui penggal garis pada masing-masing sumbu X dan Y dari sebuah garis lurus ya, maka persamaan garisnya itu Y sama dengan A kurang ya, buka kurung A per C dikali X ya, dimana ini sudah diketahui A itu penggal vertikal, C itu penggal horizontal. Contoh, penggal sebuah garis pada sumbu vertikal ya, ingat vertikal yang atas ya, dan horizontal masing-masing 2 dan min 4, maka persamaan linearnya ya, karena ini diketahui 2 penggal ya, diketahui penggal garis, berarti kita masukkan ke rumus ini Y sama dengan tadi A kurang A per C per X, berarti 2 kurang A nya 2 per C nya min 4 dikali X, maka Y sama dengan 2 bagi min 4 ini sama dengan min 0,5, min ketemu min plus ya, 0,5 kali X 0,5. Berikut hubungan dua garis lurus ya, ada yang dinamakan berimpit, sejajar, berpotongan, dan tegak lurus ya. Bisa kalian lihat di koordinat kartesius ini, yang berimpit artinya ini ada 2 buah garis, namun titiknya ini ya, gradiennya itu sama ya, makanya dia tidak kelihatan seperti 2 garis, namun dia berimpit sehingga kelihatannya 1 garis. Sedangkan kalau sejajar bentuknya seperti ini ya, berpotongan ada salah satu titik potong dan berpotongan di sini, sedangkan tegak lurus ya, dia membentuk tegak lurus. Itu untuk hubungan 2 garis lurus. Nah, kita lanjut ke pencarian nilai variabel dari persamaan linear. Jadi misalkan yang diketahui itu persamaan linearnya, untuk mencari nilai dari variabelnya ini ada yang disebut dengan metode substitusi, ada yang disebut metode eliminasi, ada yang menggunakan metode persamaan metode garis ya, metode grafik maksudnya, metode grafik ya. Nah, untuk yang pertama metode substitusi, yaitu kita menyelesaikan terlebih dahulu sebuah persamaan, kemudian mensubstitusikannya ke dalam persamaan lain. Substitusi di sini artinya mengganti ya, substitusi itu kata lainnya mengganti. Contoh, carilah nilai-nilai variabel X dan Y dari persamaan berikut. 2X tambah Y sama dengan 6 dan X kurang Y sama dengan min 3. Jadi misalkan ada 2 persamaan linear seperti ini, kita ingin diminta untuk mencari nilai variabel X dan Y itu berapa, maka kita gunakan metode substitusi. Pertama ya, 2X tambah Y sama dengan 6, lalu kita rubah ya, Y sama dengan 6, 2X yang pindah ke sini jadi minus ya, awalnya positif pindah ke kanan, Y sama dengan 6 kurang 2X, ini menjadi persamaan yang pertama. Lalu X kurang Y sama dengan min 3, ini persamaan yang kedua. Lalu kita substitusikan persamaan yang satu ini ke persamaan kedua. Artinya apa? Bahwa nilai Y itu kita gantikan ke nilai yang Y di persamaan kedua. X kurang Y sama dengan min 3 sama dengan X kurang Y, ini kita ganti ya, 6 kurang 2X sama dengan min 3. Lalu nah, kita buka kurungnya, maka X kurang 6 min ketemu min jadi positif ya, positif 2X sama dengan min 3. Nah, yang punya variabel yang sama X dan 2X, berarti X tambah 2X sama dengan 3X, min 6 ya, min 6 sama dengan min 3. Lalu 3X ya, min 3 tab min 6 kita pindahkan ke kanan jadi positif ya, berarti 3X sama dengan min 3 tambah 6, berarti 3X sama dengan min 3 tambah 6, 3X sama dengan 3 bagi 3 sama dengan 1, maka nilai X sama dengan 1 ya. Lalu kita substitusikan nilai X sama dengan 1 itu ke persamaan 1, tadi persamaan 1 Y sama dengan 6 kurang 2X ya,
jadi nilai X sudah diperoleh. Sekarang kita cari nilai Y. Berarti 6 kurang 2X, Y sama dengan 6 kurang 2, X nya kita ganti dengan 1 ya. Berarti Y 2 kali 1 itu 2, Y sama dengan 6 kurang 2, Y sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya 1,4, X nya 1, Y nya 4. Inilah nilai variabel X dan Y. Itu menggunakan metode substitusi. Nah, berikutnya ada yang namanya metode eliminasi. Eliminasi artinya kita menghilangkan atau menghapus ya. Cara untuk mendapatkan nilai pengganti suatu variabel melalui penghilangan variabel lainnya ya. Nah, ini soalnya kita cari nilai X dengan mengeliminasi Y. Terserah mau yang mana dieliminasi duluan, mau X mau Y. Nah, kalau untuk contoh ini kita cari nilai X, maka kita harus eliminasi Y supaya Y nya hilang, kita peroleh nilai X ya. Nah, 2X tambah Y sama dengan 6, X kurang Y sama dengan 3. Sekarang kita lihat di sini, kita hapus nilai Y di sini yang habis ya. Ketika Y tambah kurang Y sama dengan 0. 2X tambah X ya. Jadi gini, eliminasi kita harus pandai-pandai, harus tahu ini mau kita tambah atau jumlah. Kalau kita di sini kurang, maka Y nya tidak akan habis atau hilang, karena Y nanti di sini minus, kita mau minus kan jadinya 2Y ya. Jadi kita harus pandai-pandai tahu menempatkan nilai plus atau minus. Jadi di sini kita taruh plus supaya Y plus min Y sama dengan 0. Nah, berarti ini sudah tereliminasi habis. Berarti tinggal 2X tambah X, 3X, 6 tambah min 3, berarti sama dengan 3 ya. X sama dengan 1, 3 bagi 3 ya, sama dengan 1. Lalu kita cari nilai Y dengan mengeliminasi X ya. Nah, kalau kita mau mencari nilai Y dengan mengeliminasi X, dengan soal yang ini tadi 2X tambah Y sama dengan 6, X kurang Y sama dengan min 3, berarti kita harus buat supaya X ini mempunyai koefisien yang sama ya. Sekarang kita mau mengeliminasi X ya, kita harus hilangkan X, maka kita harus cari bagaimana caranya supaya nilai koefisien dari variabel X ini sama, karena di sini koefisiennya masih 2, di sini 1 ya. Berarti supaya kita buat ini jadi sama-sama 2, maka ini tetap ya, ini keseluruhannya kita kali 1, sedangkan yang ini keseluruhannya kita kali 2, dengan maksud supaya ketika 2 kali X nanti hasilnya juga 2X ya. Nah, kita kalikan di sini sudah 2X, tidak perlu kita kali angka yang lain, berarti kali 1 ya, berarti tetapnya 2X tambah Y sama dengan 6. Nah, untuk yang persamaan kedua ini kita kali dengan 2 supaya 2 kali X 2X ya, 2 kali min Y min 2Y, 2 kali min 3 min 6. Nah, sekarang karena koefisiennya sudah sama 2 dan 2, maka kita harus juga tahu 2X dan 2X itu habis jika pakai tanda apa, minus atau positif. Kalau positif berarti 2X tambah 2X 4X kan tidak habis jadinya, maka kita taruh tanda minus ya, supaya 2X kurang 2X sama dengan 0, supaya X nya hilang, karena tujuan kita mau mengeliminasi X ya. Nah, di sini berarti ini hilang, sisa ini ya, Y kurang 2Y, berarti Y minus ketemu minus jadi plus, berarti Y tambah 2Y sama dengan 3Y, jadi 1Y tambah 2Y sama dengan 3Y. 6 minus 6 ya, berarti 6 tambah 6 sama dengan 12, Y sama dengan 12 bagi 3, Y sama dengan 4 ya. Nah, demikian ya, kita sudah mendapatkan nilai X dan Y menggunakan metode eliminasi ya. Nah, untuk metode substitusi dan eliminasi ini bisa kita mix atau campur, mau menggunakan substitusi terlebih dahulu baru eliminasi, atau mau eliminasi terlebih dahulu atau substitusi. Kalau saran saya lebih baik menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu setelah mendapatkan nilai salah satu variabelnya, lalu kita substitusi ke salah satu persamaan untuk mencari nilai variabel yang lainnya.
Nah, untuk metode determinan ini tidak saya ajarkan karena akan menggunakan matriks, jadi kita cukup saja sampai di metode substitusi dan eliminasi untuk mencari nilai variabel pada persamaan linear.